Halo, Visis. Bagaimana kabar kamu hari ini, Visis? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Hari ini kita kembali general reading ya untuk kamu para zodiak Visis di sana. Kali ini judul video kita tentang keajaiban yang besar. Ini datang di saat yang tepat untuk kamu ya, teman-teman yang berzodiak Pisces. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaan secara umum ya. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa relate, tidak bisa 100% relate gitu ya, atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Dan jikalau kamu mengklik video ini, itu artinya ya, itu artinya pesan di video ini untuk kamu. Karena di sini saya percaya ya, kalau bahwasanya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Oke, Pisces, kita seperti apakah pembacaan energi kamu di sini? Kita akan lihat ya energinya satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada kartu Knight of Cups ya teman-teman. Yang kedua ada Ten of Swords ya. Yang ketiga ada Five of Cups. Yang keempat di sini ada The Empress ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada The Tower ya. Oke, Pisces, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Pisces pahami. Oke, inilah keajaiban besar yang datang di saat yang tepat untuk kamu, teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke, Pisces ini apa ya? Kalau saya melihat ya, sepertinya ini memang benar-benar kayak apa ya? Memang benar-benar kayak keajaiban yang besar itu yang memang betul-betul akan masuk di kehidupan kamu, teman-teman. Ya mungkin ya beberapa dari kamu sedang dalam fase ini ya, menunggu keajaiban lah misalnya, atau menanti sebuah keajaiban itu datang ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Nah, di bottom of the deck kamu di sini ada The Tower. Oke. Nah, ini tadi saya melihat ya. Mungkin beberapa dari Pisces di sini sedang berada atau sedang menghadapi beberapa tower moment di dalam hidup kamu gitu ya. Mohon maaf ya, seperti ada sebuah musibah begitu ya. Ada masalah yang cukup besar ya, mungkin ada beban yang cukup berat di sini ya untuk diri kamu, dan iya, dari energi The Tower ini memang bentuk kayak apa ya, gini, kadang-kadang ya sebelum mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu, sesuatu yang hebat, pasti kita kayak menghadapi sesuatu yang tidak enak dulu. Nah, pertanyaan kita pasti akan mikir, kenapa sih nggak langsung aja gitu? Kenapa sih harus dikasih tantangan dulu gitu? Kenapa sih harus dikasih cobaan dulu gitu? Sebenarnya cobaan yang datang itu bukan hanya sekedar untuk mencoba atau ngetes kamu, enggak gitu. Cuman apa pelajaran jiwa kamu di situ? Oke? Karena Tuhan itu kan Sang Maha ya. Dia Sang Maha tahu gitu. Dia Maha mengetahui gitu. Mungkin lewat hal-hal contoh gitu, kayak kamu mendapatkan tower moment di dalam hidup kamu gitu, mungkin lewat tower moment inilah ya cara semesta itu untuk mengingatkan kamu ya supaya kembali kepadanya ya. Karena semesta ingin bilang nih ya, sini Pisces gitu, aku mau kasih kamu sesuatu nih gitu, deket sini gitu. Nah, mungkin kamu jauh darinya gitu, makanya kamu dipanggil dengan cara seperti ini. Nah, dipanggil dalam tanda kutip bukannya pindah alam ya, tidak gitu. Oke, Tuhan itu seperti mau mengingatkan kamu gitu. Sini Pisces gitu. Kamu jangan jauh-jauh gitu. Aku ada hadiah nih buat kamu. Nah, seperti itulah kira-kira kata pemilik semesta begitu ya, Pisces. Jadi itu contohnya saja ya. Dan
energi The Tower ini biasanya tentang transformasi juga ya. Biasanya terjadi The Tower moment itu karena akan ada perubahan yang cukup besar di dalam hidup kita. Memang biasanya dari Tower moment perubahan itu diawali dari sesuatu yang tidak enak gitu ya. Misalnya gini, saat kita mendapat Tower moment gitu, kita tidak pernah tahu gitu. Mungkin dengan mendapatkan Tower moment ini kita kehilangan gitu ya, atau kehilangan orang yang kamu sayang, mengalami sebuah kegagalan misalnya di dalam mohon maaf rumah tangga, mungkin ya banyak kegagalan lah di dalam mewujudkan impian atau cita-cita kamu sendiri, dan banyak hal lagi di sini yang mungkin cukup menyakitkan kamu gitu, dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin kurang support atau kurang care sama kamu gitu ya. Di sini mungkin setelah ini gitu ada bagian kamu, ada sesuatu yang jauh lebih baik, ada sesuatu yang jauh lebih besar untuk diri kamu ya. Mungkin dengan ini mungkin hal itu hanya bagian persiapan saja gitu ya, kayak tidak hanya sekedar melayakkan atau memantaskan diri kamu gitu. Hal itu ibaratnya latihan gitu ya. Kamu diberi tanggung jawab ya, untuk dikasih sesuatu yang apa ya, dikasih sesuatu yang tidak enak dulu gitu ya. Gimana respon kamu? Karena begini ya, fisis kadang-kadang semesta itu memberi sesuatu yang gak enak itu supaya kita merubah sudut pandang gitu, bahwa antara sakit dan nikmat itu tipis jaraknya. Hanya kita yang menciptakan jarak itu. Karena begini, ketika kamu kehilangan, kamu hanya kehilangan sebentuk fisiknya gitu. Kamu tidak kehilangan cintanya, tidak kehilangan kasih sayangnya, tidak kehilangan kebaikannya gitu, misalnya seperti itu. Nah itu pesan-pesan yang seperti itu yang ingin disampaikan semesta kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu enjoy gitu. Karena kita dilayani Tuhan gitu ya. Kita napas 24 jam, kita tidur, tinggal tidur gitu, ada matahari untuk diri kita, ada air untuk diri kita, ada bumi bisa kita pakai untuk kita tanami banyak hal gitu ya kan. Nah itu menunjukkan hidup kita kan dilayani oleh Tuhan, karena mungkin kita tidak connect ke arah sana, makanya kita dipanggil Tuhan lewat hal-hal seperti ini gitu. Nah dinotis lah istilahnya ya. Saya merasa ya ini itu benar-benar kayak oke, saya merasa kayak seperti akan ada apa ya, happy ending ya di dalam diri kamu dari apa yang sebelumnya kamu alami gitu ya. Dan keajaibannya itu adalah kebahagiaan yang kamu harapkan, kebahagiaan yang kamu nantikan. Mungkin kebahagiaan yang kamu inginkan itu akan datang ke hidup kamu gitu. Akan adanya kesadaran untuk diri kamu, atau akan ada kesempatan untuk hidup kamu yang datangnya bertubi-tubi gitu, yang sampai membuat kamu bingung gitu, datangnya dari arah mana aja gitu, di saat Tuhan memberikan ini untuk kamu gitu ya. Selanjutnya Knight of Cup di sini pesannya untuk diri kamu, cintailah setiap momen di hidup kamu, karena itu bagian dari ceritamu, pelengkap untuk hidup kamu. Kalau tidak seperti itu, mungkin kehidupan kamu tidak akan seindah ini gitu ya. Kehidupan kamu mungkin tidak akan seistimewa ini ya. Oke. Kenapa saya bilang untuk merangkul gitu? Supaya kamu bisa melampaui antara sakit dan nikmat ya. Melampaui hal ini supaya tidak berjarak gitu ya, bahwa itu hanya sudut pandang aja gitu ya, tidak ada yang benar-benar menderita di dalam kehidupan ini. Kita hanya perlu melatih kesadaran kita gitu untuk mengetahui bahwa ini hadir ke dalam hidup kita supaya kita belajar gitu ya, entah belajar menjadi orang yang bersyukur, entah belajar menjadi orang yang tabah, entah belajar menjadi orang yang lebih ikhlas, lebih tulus gitu ya, menjadi orang yang lebih baik lagi, atau menjadi orang yang lebih tegas lagi supaya tidak dimanfaatkan orang lagi dan lain sebagainya. Ada banyak hal gitu, kita mungkin nggak kepikiran ke arah situ gitu, makanya kita perlu rangkul gitu
ya, rangkullah setiap hal-hal yang masuk ke dalam hidup kamu gitu, sakit dan nikmatnya kamu gitu. Jangan hanya ingat momennya gitu ya, tetapi apa pelajaran yang bisa kamu ambil, petik hikmahnya gitu ya. Energi kenaik of cup ini, keajaiban yang akan masuk ke diri kamu itu, ini memang bentukannya tiba-tiba gitu ya. Tidak akan pernah kamu duga-duga kalau kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari semesta yang begitu besar untuk diri kamu. Sehingga saya melihat dari kenaik of cup ini, kamu itu seperti mendapatkan apa ya, sesuatu yang kayak hidup kamu itu berubah menjadi sesuatu yang lebih baru gitu ya. Ada energi-energi happiness di sini, energi-energi kebahagiaan yang menyambut kamu. Kalau saya lihat dari kenaik of cups ya, ada sesuatu yang kayak saat ini mungkin kamu terdorong kepada hal-hal yang kamu cintai, kamu senangi gitu, hal-hal yang bikin kamu happy, hal-hal yang bisa menggetarkan semangat dan gairah di dalam diri kamu dan memotivasi kamu untuk terus bersyukur dengan satu hal itu gitu. Oke, selanjutnya dari Ten of Swords di sini, ini yang saya bilang tadi seperti happy ending gitu. Nah, kamu akan memasuki fase baru ke dalam hidup kamu gitu, yang saat ini mungkin dari energi Ten of Swords ini berada di dalam kesedihan, keterpurukan, atau kamu baru aja melewatkan fase yang cukup berat tadi ya. Salah satunya mungkin kamu kehilangan orang yang kamu sayangi gitu ya. Sehingga kamu mungkin sulit berpikir jernih, mungkin kamu sulit untuk terfokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya gitu ya. Masih di dalam keadaan yang mungkin, mohon maaf ya, beberapa dari kamu ya, ada yang di dalam keadaan masih sedihnya itu masih terasa banget gitu ya, kehilangan orang yang kamu sayang atau melewati fase yang cukup berat di dalam hidup kamu gitu ya. Mungkin kamu dihianati dan lain sebagainya. Di sini ujian kamu diminta untuk kayak banyak-banyak ikhlas dan memaafkan. Oke. Ini mungkin sesuatu yang cukup berat ya, karena sesuatu yang berhubungan dengan perasaan itu sembuhnya mungkin cukup apa ya, agak cukup berat lah ya untuk kita lakukan. Tetapi belajarlah untuk memahami bahwa ketika ini hadir ke dalam hidup kamu, berarti kamu punya tanggung jawab untuk merubah respon kamu gitu, yang tadinya mungkin sedih jadinya sedih banget gitu, yang saat ini kamu bisa merubah respon kamu. Oke, aku dalam keadaan sedih ini, aku akan terima keadaan aku gitu. Rangkul kesedihan kamu gitu, lihat akarnya dari mana, dan di sini kamu bisa belajar begitu untuk pelan-pelan mengikhlaskan, pelan-pelan berdamai dengan itu. Tidak harus langsung gitu ya, yang namanya juga belajar kan. Kita memperbaiki diri juga tidak bisa terlalu terburu-buru gitu, pelan-pelan aja ya, Pisces. Nah, selanjutnya dari energi Five of Cups di sini saya melihat ya, memang banyak kayak apa ya, ada aja gitu yang hilang dari diri kamu gitu. Mungkin sesimpelnya seperti ini, kamu kayak baru aja happy gitu, kayak baru aja senang, tetapi ada aja yang bikin kamu galau gitu. Ada yang nge-trigger kamu, ada yang bikin kamu sedih dan lain sebagainya di sini. Oke. Mungkin ya dari beberapa dari kamu Pisces sudah berusaha untuk mempertahankan atau memperjuangkan suatu hubungan gitu ya. Pada akhirnya lelah juga gitu, karena ternyata mungkin beberapa dari kamu punya hubungan yang tidak enak gitu, yang akhirnya berpisah gitu ya. Punya hubungan yang cukup toksik lah gitu. Entah hubungan percintaan atau hubungan pertemanan dan lain sebagainya di sini ya, dan sudah berusaha untuk jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang baik. Ternyata terlalu baik itu tidak baik gitu, karena jatuhnya lemah dan kamu paham akan hal ini itu. Ternyata terlalu baik itu nggak baik ya gitu. Nah, itu dari energi Five of Cups ini, kamu bangkit begitu dari keterpurukan batin atau perasaan kamu sendiri di sini ya. Jadi situasi ini merubah atau membentuk diri kamu supaya menjadi seseorang begitu ya, yang
Ikhlas bukan berarti tidak berbuat apa-apa gitu. Ikhlas berarti aku melepaskan segala kesedihan aku gitu ya, adjustment aku gitu terhadap hal itu. Ya, jadi saat ini ya, ini saatnya untuk aku bangkit dan memperbaiki diri aku gitu ya, membangun lagi pondasi yang kuat di dalam diri gitu, sehingga ketika ada angin atau sesuatu yang menerpa aku tidak akan goyang atau bahkan tumbang gitu. Nah, itu yang saya lihat dari energi Five of Cups ya. Selanjutnya energi The Empress di sini. Dari seluruh hal-hal yang telah kamu lewati di dalam hidup kamu ya, kesulitan dan lain sebagainya, keajaiban besar itu datang di saat yang tepat. Yang saya lihat di sini ada kayak apa ya, ada kayak sebuah keajaiban yang menyapu bersih segala kesedihan dan kegalauan kamu ya, kepedihan, mungkin kesulitan di dalam hidup kamu. Yang apa di sini dari energi The Empress ini, kamu dikasih kenyamanan di sini. Artinya apa? Inilah saatnya untuk kamu berbahagia. Ini saatnya untuk menikmati kehidupan kamu gitu kembali. Ini saatnya untuk mendapatkan keadilan di dalam hidup kamu. Ada kenyamanan, ada keberlimpahan, ada keberkahan yang masuk ke dalam hidup kamu di sini. Ya, ada keberuntungan yang mau masuk ke dalam kehidupan kamu di sini. Ya, dari kartu The Empress ini ya. Dan saya ngerasa gininya gitu, apa yang kamu lewati gitu ya, berbagai tawar momen yang kamu lewati di dalam hidup kamu itu kayak sebenarnya semesta itu hanya ingin mengetuk diri kamu bahwa ada sesuatu yang besar di dalam diri kamu yang harus dimunculkan ke permukaan gitu ya. Ya, potensi kamu untuk menjadi orang lebih sukses, potensi kamu untuk menjadi orang yang lebih bahagia gitu ya, potensi diri kamu untuk menjadi orang yang berkelimpahan dari berbagai aspek gitu ya, merasa nyaman di berbagai aspek gitu ya. Mungkin ya, kalau kita sadarnya dari awal-awal, kita mungkin tidak akan sampai kayak ibarat terjun ke jurang itu tanpa pengaman gitu ya, langsung terjun bebas gitu. Mungkin kita akan mempersiapkan pengamannya dulu gitu sebelum kita loncat ya gitu ya. Oke, tetapi ini bukan sebuah penyesalan yang harus kita dalamin gitu. Artinya gini, mungkin ini memang bagian dari pelajaran jiwa kita. Kalau nggak gini mungkin kamu tidak akan banyak belajar dari hidup kamu gitu. Ya, simpelnya seperti itu. Intinya teman-teman, bahwasanya dari tower momen yang kamu hadapi itu adalah momen-momen di mana nantinya ya yang akan membawa berbagai keajaiban besar itu bisa masuk ke dalam hidup kamu teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya Pisces. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang terbaca di video ini bermanfaat dan bisa resonan untuk Pisces ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.